Kerja di depan meja ya, pasti akrab deh sama rasa pegal di punggung atau leher pas sore-sore. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas cara-cara simpel buat ngatasin itu, biar kerja jadi jauh lebih nyaman. Oke, kita mulai dari sini ya. Rasa sakit pas kerja di depan meja itu ternyata bukan cuma masalah kamu sendiri loh. Ini tuh fenomena di zaman digital sekarang. Jutaan orang ngalamin hal yang sama. Seringnya sih diam-diam aja. Sakit punggung, leher kaku, mata rasanya capek banget. Gimana? Kenal banget kan sama keluhan-keluhan ini? Nah, ini sebenarnya sinyal dari tubuh kita loh. Dia lagi ngasih tahu kalau ada yang nggak beres sama cara kita kerja di depan layar. Dan yang ironis, sumber masalahnya seringkali datang dari alat yang paling kita butuhin setiap hari. Ya, komputer kita sendiri. Jadi waktu settingan kerja kita nggak pas sama postur tubuh, atau istilah kerennya kurang ergonomis, nah disitulah rasa sakit mulai muncul. Dan masalah terbesarnya tuh di sini. Banyak dari kita yang nggak sadar kalau ternyata biang keroknya ya, settingan meja kerja kita. Rasa nggak nyaman ini kan datangnya pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya kita anggap, ya udahlah emang gini. Padahal, harusnya nggak gitu sama sekali. Terus gimana dong cara benerinnya? Tenang, untungnya ada solusinya. Jawabannya ada di satu bidang ilmu yang namanya ergonomi. Intinya sih, ini ilmu tentang gimana caranya bikin lingkungan kerja yang pas buat kita. Gampangnya gini deh, daripada kita yang harus nunduk, bungkuk, pokoknya adaptasi sama komputer kita, ergonomi itu justru bikin komputer dan meja kerja yang beradaptasi sama tubuh kita. Tujuannya apa? Ya biar kita nyaman, aman, dan pastinya lebih produktif. Dan ini bukan ide baru loh. Kalau kita lihat, dari tahun 80-an aja udah mulai rame dibahas. Apalagi pas banyak kasus kayak carpal tunnel syndrome. Terus, ada standar internasionalnya. Dan sekarang, ergonomi juga ikut beradaptasi buat laptop, tablet, bahkan HP kita. Jadi dia terus berkembang ikutin teknologi. Nah, bagian paling asiknya nih. Kamu nggak perlu sampai renovasi seluruh ruangan kerja buat nerapin ini. Coba yuk kita lihat beberapa hal simpel yang bisa langsung kamu lakuin. Sekarang juga. Biar gampang diingat, kita bagi jadi 3 area utama ya. Pertama, tubuh kamu. Kedua, peralatan kamu. Dan ketiga, kebiasaan kamu. Kalau tiga-tiganya ini kita benerin, dijamin deh perubahannya bakal kerasa banget. Oke, semua berawal dari tubuh kita. Coba deh sekarang juga perhatiin cara kamu duduk. Punggungnya lurus nggak? Bahunya rileks? Kakinya napak lantai? Nah, di tabel ini kelihatan banget bedanya antara postur yang bikin cepet capek sama postur yang justru bikin kita lebih berenergi. Lanjut ya, kita ngomongin jarak. Nah, angka ini 50-70 cm. Ini tuh jarak ideal antara mata kamu sama layar monitor. Cara gampangnya gimana? Coba rentangin tangan kamu ke depan, layarnya itu harusnya ada di sekitar ujung jari. Jarak segini tuh penting banget buat mencegah mata lelah dan sakit kepala. Peralatan kerja kita juga perannya gede banget. Contohnya nih, posisi layar. Kalau dia sejajar atau sedikit di bawah mata, leher kita nggak bakal nunduk terus berjam-jam. Terus, kursi yang nopang punggung bagian bawah itu kunci utama buat ngehindarin sakit punggung kronis. Kelihatannya sepele ya, tapi penyesuaian kecil kayak gini dampaknya luar biasa. Nah, buat mata kita, ingat aja aturan simpel ini, 20, 20, 20. Maksudnya, setiap 20 menit, coba deh lihat objek yang jaraknya sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kenapa ini ampuh? Karena ini maksa otot mata kita buat rileks. Kalau natap layar deket terus kan ototnya tegang. Nah, dengan lihat yang jauh, ototnya jadi istirahat. Dan yang terakhir, semuanya ini bakal jadi percuma kalau nggak jadi kebiasaan. Istirahat rutin, peregangan dikit-dikit, meja yang rapi, ini semua bukan hal sepele loh. Justru ini adalah rutinitas yang membangun fondasi biar kita bisa kerja dengan sehat dan produktif setiap hari. Mungkin kedengarannya ini semua perbaikan-perbaikan kecil aja ya, tapi kenapa sih ini penting banget? Karena kalau kita abain, dampaknya itu bisa jadi besar banget dan bahkan permanen. Ini kita nggak ngomongin sekedar pegal-pegal biasa ya. Kalau kita cuek sama ergonomi, akibatnya bisa jadi kondisi kronis, kayak nyeri punggung yang nggak hilang-hilang atau carpal tunnel syndrome yang ngeganggu banget aktivitas sehari-hari, bahkan di luar jam kerja. Tapi, ini kabar baiknya. Dengan perubahan-perubahan kecil yang tadi kita bahas, semua resiko tadi itu bisa banget dicegah. Jadi, ini bukan cuma soal ngehindarin rasa sakit, tapi juga soal ningkatin kesehatan, fokus dan produktivitas kita secara keseluruhan.
Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Setelah nonton bahasan ini, coba deh sekarang lihat meja kerja kamu. Ada satu perubahan kecil apa yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat mulai? Ingat, kesehatan kerja kamu itu ada di tangan kamu sendiri.